Instagram kan. Ya udah itu biasanya saya pakai untuk warga Solo. Tapi sekarang kan situasi udah berubah, biasanya yang bolpen se-Indonesia. Gibran kapok cantumkan nomor WA di medsos, seluruh rakyat malah serang seperti ini, langsung kena mental. Kalau di Solo itu ada yang namanya ini apa? Dia platform khusus, bisa ini apa? Semua jenis komplain dimasukkan ke situ dan kamu bisa lihat progresnya sampai kemana. Progresnya sudah ditindaklanjuti, sudah diselesaikan atau gimana. Itu saya nggak tahu di sini ada atau tidak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama CC. Gibran Raka Buming Raka baru-baru ini seperti baru menyadari dan menyesal karena mencantumkan nomor pribadi miliknya di media sosial. Gibran mengaku menerima pengaduan dari warga se-Indonesia melalui nomor ponsel yang ia cantumkan di akun resmi media sosialnya. Hal ini ia sampaikan ketika menanggapi keresahan sejumlah influencer di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 24 November terkait kritik di media sosial. Gibran seperti kapok karena menerima banyak pengaduan dari seluruh masyarakat Indonesia yang sebelumnya pengaduan tersebut hanya diperuntukkan untuk warga Solo saja. Gibran seperti tidak nyaman dan belum siap menerima pengaduan yang begitu banyak dari masyarakat. Jika Gibran belum siap menerima pengaduan dari masyarakat, lalu mengapa ia maju menjadi cawapres? Bukan hanya itu saja, bukti Gibran tidak siap adalah ketika Gibran tidak mau hadir menemani Prabowo di saat dialog terbuka yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bahkan, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menyayangkan Gibran tak bisa menghadiri dialog terbuka di UM Surabaya. Meski demikian, ia memaklumi dengan padatnya agenda putra pertama Presiden Joko Widodo. Gibran memang tidak pantas jadi cawapres. Bahkan dalam survei Carta Politika menyebutkan hampir separuh responden atau 48,9% responden menganggap Gibran tidak pantas menjadi cawapres di Pilpres 2024. Yunarto Wijaya, pemilik Carta Politika, menuturkan dari mereka yang menganggap Gibran tidak pantas menjadi cawapres, mayoritas atau 55,4% diantaranya menilai Gibran masih terlalu muda dan belum punya pengalaman yang berarti menjadi pejabat publik. Ibarat penerimaan murid baru sistem zonasi, NEM atau nilai Eptanas murni buruk Gibran tidak diperhitungkan karena yang penting dekat atau anak presiden. Maksudnya banyak yang mau milih. Padahal bagi mereka yang memiliki akal sehat, Gibran masih mentas sebagai pejabat publik. Pendekatan personalnya tidak bagus, kaku dan tidak ramah pada rakyat. Tetapi giliran ketemu pejabat senior, cara bersalaman dia nunduk-nunduk tubuh dibanting ke bawah, bagaikan burung puter manggung saat ketemu jodoh. Gibran sendiri juga sudah mengaku kalau ilmunya belum cukup untuk maju di Pilpres 2024. Ini kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan Ahok. Ahok menyebut Gibran belum teruji dan berpengalaman. Jadi wali kota saja baru 2 atau 3 tahun, kalau belum punya pengalaman nanti nggak ngerti dan nggak boleh sekedar coba-coba saja. Bahkan ketika sudah ada putusan MK yang memungkinkan Gibran untuk maju cawapres. Ketika ditanya oleh media, Gibran masih menegaskan bahwa dia ini masih jadi kader PDIP. Padahal sudah beredar kabar jika Gibran akan digolkarkan. Dan yang membocorkan ini adalah salah satu petinggi partai Golkar. Tapi di antara semua berita itu ada satu pernyataan Gibran yang saya rasa sangat mencerminkan semacam kesombongan. Yaitu ketika Gibran ditemui awak media. Gibran menyatakan bahwa dia tidak pernah menawarkan diri untuk jadi cawapres. Namun orang lain yang mengejar dirinya. Saya membaca ada kepongahan dalam pernyataannya itu. Artinya walaupun Gibran merasa belum cukup ilmu, tapi orang-orang lain merasa dia sudah cukup untuk maju menjadi cawapres. Dalam arti elit partai emang ada demo massa minta Gibran segera ikut Pilpres 2024. Yang ada sih demo di MK, menuntut integritas MK, menolak intervensi politik terhadap MK dan menolak dinasti politik. Kepongahan yang terbaca dari pernyataan Gibran tadi akhirnya terbukti. Lihat saja ekspresi wajah Gibran. Setelah resmi didukung Golkar untuk jadi bakal cawapres Prabowo, wajah Gibran begitu sumringah, seperti orang yang baru dapat cuan segede kapan, meluruhkan semua yang ia katakan beberapa bulan, bahkan beberapa hari sebelumnya. Kalau kata netizen mah, mencela-mencele. Bagaimana menurut Anda? Saat itu ceritanya ada perempuan muda dari Papua sekolah ambil pasca sarjana di Undip di Semarang. Secari kertas dikirimkan kepada saya dan menyampaikan kepada saya, "Bapak, tolong bantu kami. Kami tinggal ujian tapi tak ada biaya." Saya tidak kenal dengan anak itu. Lalu saya cek, izin Pak Ganjar anaknya sudah ada di tengah-tengah kita.
Inilah anak hebat itu. Kisah Ganjar bantu perempuan Papua selesaikan kuliah di Undip. Aksi nyata yang bikin haru. 180 derajat beda sama Prabowo. Mau beri makan gratis aja nunggu jadi presiden? Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. Kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Benar atau tidak? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Septian Raharjo mengunggah momen menarik saat Capres 2024 Ganjar Pranowo bertemu dengan seorang perempuan bernama Selviana Indira. Momen pertemuan Ganjar dengan Selviana di Jayapura diunggah di akun Instagramnya @kus_raharjo Kamis 23 November lalu. Selviana adalah gadis Papua yang dibantu Ganjar saat ia menempuh kuliah di Semarang. Kala itu, Selviana yang sudah tahap akhir dari perkuliahan namun tak mempunyai dana untuk melanjutkan studi. Dalam video tersebut, tampak Ganjar sedang menghadiri acara deklarasi dukungan untuk Ganjar Mahfud, relawan Tanah Papua yang digelar di PTC Lapangan Endrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Dalam kesempatan itu Ganjar menceritakan bagaimana persaudaraan itu bisa dibangun. Ganjar bercerita, suatu hari ia pernah dimintai tolong seorang perempuan muda mengambil kuliah pasca sarjana di kampus Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Secari kertas dikirimkan kepada Ganjar dan menyampaikan kepada Ganjar, "Bapak tolong bantu kami tinggal ujian tapi tidak ada biaya." Ganjar bercerita saat itu dirinya tidak mengenal anak tersebut. Setelah mengecek di Undip Semarang untuk memastikan kebenaran surat tersebut, ia kemudian membantu perempuan itu. Tanpa disangka, rupanya perempuan yang dia ceritakan tersebut sudah berada di atas panggung bersamanya. Ganjar kaget saat MC acara tersebut memberitahu kepada Ganjar bahwa perempuan yang ia bantu berada di belakangnya. Diketahui, Selviana Indira merupakan mahasiswa asal Papua yang menerima bantuan biaya kuliah dari Ganjar yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selviana menekuni pendidikan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Undip. Dalam kesempatan itu orang tua Selviana, Uria Wopari dan Rensina Haibini Wopari juga bertemu dengan Ganjar. Nampak raut wajah bahagia terpancar dari wajah Ganjar yang melihat Selviana bersama dengan kedua orang tuanya memberikan kejutan kepadanya saat melakukan lawatan ke Tanah Papua. Video yang diunggah oleh @kus Raharjo itu telah ditonton belasan ribu kali dan mendapat ratusan komentar dari warganet. Mereka merasa sangat terharu setelah menonton video tersebut. Seperti akun @Mrs.Janto_Milk yang mengaku terharu setelah mendengar cerita ketulusan Ganjar. Senada juga dikatakan Fasya Maulina yang kagum dengan kedekatan dan kepedulian Ganjar terhadap masyarakat. Inilah Ganjar Pranowo. Sebelum menjadi presiden saja ia sudah menyekolahkan orang dan menyelamatkan pendidikan anak Papua. Bagaimana nanti kalau jadi presiden? Bagaimana dengan Prabowo? Prabowo itu bisanya cuma berdoa agar dirinya bisa memberikan makan untuk seluruh anak Indonesia. Selain anak-anak, makanan dan susu gratis juga akan diberikan kepada ibu hamil dan bayi yang dikandung. Prabowo menekankan bahwa orang tua akan bahagia jika anak-anak mereka tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Meski demikian, Prabowo menyadari bahwa pasti akan ada pihak yang bertanya apakah bisa program memberi makan itu diterapkan, mengingat jumlah anak Indonesia yang sangat banyak. Namun Prabowo meyakini bisa merealisasikan program tersebut. Mau membantu anak-anak dan memberi makan saja menunggu jadi presiden, buang-buang APBN. Jika memang ia ingin memberikan makan, seharusnya ia memberinya dengan uangnya sendiri dong, mulai sekarang. Lagian ya, bagaimana dia mau jadi presiden jika rekam jejaknya saja sangat kelam. Dengar-dengar pernah menculik aktivis. Prabowo pun sendiri pernah membenarkan bahwa ia terlibat penculikan aktivis pro-demokrasi 98. Sebanyak 23 aktivis ditangkap, 9 telah dibebaskan, 13 masih hilang, dan 1 orang ditemukan tewas. Peristiwa penghilangan orang secara paksa tersebut dipicu oleh gerakan menuntut keadilan demokrasi oleh para pemuda dan mahasiswa. Namun suara kritis tersebut direspon sebagai ancaman stabilitas negara oleh beberapa kelompok. Jadi, masih mau milih orang sepertinya? Bagaimana menurut Anda?